Lah Tuhan menciptakan kalau hanya untuk dihancurkan dulu untuk apa? Kan sudah sering saya sampaikan. Tuhan itu hanya membuat hidup, setelah hidup kelola sendiri hidupmu. Tuhan wis ora melu cawe-cawe. Itu. Maka dikala kamu itu nyembah, jangan pernah kamu berprasangka atau mempunyai perasaan bahwa ini adalah kebutuhan Tuhan. Lah apakah perjalanannya harus niru itu ataukah kita tuh memakai rasa? Nah, sebenarnya mau beragama, mau berkapitalan, mari kita kembali ke rasa. Lah caranya gimana? Ya caranya kita itu memahamilah diri kita, kenalilah dirinya, supaya kita tuh kenal yang namanya Tuhan. Tuhannya yang diburu-buru, Tuhannya yang harus dikenali, tapi dirinya sendiri sama sekali tidak pernah dikenali. Gitu. Untuk mengenal Tuhan itu kita harus memahami tentang rasa, Pak. Nah, kan ada istilah rasa, terus dirasakan, merasa, dan perasaan itu apa, Pak? Ya semuanya itu, makanya tadi malam itu mengadakan Patra Praja Kalo Cokro, supaya kita itu satu, kita tahu rasa. Setelah kita tahu rasa, supaya kita bisa merasakan. Dan setelah kita merasakan, tinggal yang satu, jangan kita itu pernah menjadi orang perasa. Kalau kita tuh perasa, kalau basa Jawane sering rumangsa bisa, nenging jarang iso ngrumangsani. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya gini. Dengan belajar kitab dari orang luar dan paham, bukan paham, dia bisa hafal dengan pelajaran itu. Terus dia ngerumangsani kalau dia bisa. Artinya yang disampaikan apa? Bukan perilaku rasa itu, tapi sesuai dengan apa yang dipelajari. Nah terus ilmu yang dipelajari itu dari tulisan itu, itulah menjadi metode. Jadi kalau melihat orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan buku yang pernah dipelajari itu, maka dia tidak segan-segan menyalahkan, menyesatkan, dan mengkafirkan. Gitu loh. Orang yang lari, contohnya, itu kan banyak penyebabnya, Mas. Contohnya, kalau ada yang melakukan buruk lalu konangan, otomatis dia berdiam diri atau lari? Mesti lari toh? Lari. Apa bedanya dengan kita itu kebelet pipis atau kebelet kita itu mau buang air besar? Kebelet loh ya masalahnya. Kalau kepengen saja mungkin masih bisa ditahan. Tapi kalau sudah kebelet, nggak bisa ditahan, Pak. Bisa ditahan. Lah kalau kita menghukumi orang yang lari itu semuanya buruk, apa kita itu harus dipaksa, harus, kalau orang Jawa karena kepengen buang air besar harus kebletengan? Kalau orang mau pipis harus ngompol? Lah dari rasa itulah kita itu tahu, oh orang lari itu ternyata pengennya ini. Oh ternyata orang lari itu karena dia melakukan kesalahan, maling katakan, konangan, akhirnya lari. Nah kalau kita nggak punya ilmu rasa, berdasarkan kitab yang dibaca bahwa orang lari adalah orang yang konangan. Karena di situ diceritakan ada orang maling ayam, lalu dia ketahuan orang ini, lalu dia melarikan diri. Kalau hanya satu itu yang menjadi pedoman, kalau satu kitab itu yang menjadi acuan, nah semua orang lari nantilah vonisnya ke situ semua. Ini salah satu saya buat contoh atau metodologinya. Nah seperti itu. Berarti intinya orang yang kerjaannya sering mengkafir-kafirkan orang itu berarti tidak memiliki ilmu rasa sama sekali. Sama sekali. Kalau dia punya ilmu rasa, buktinya sekarang saja. Coba lihat di media sosial. Ya maaf ini akhirnya sampai kemana-mana ya. Sebelum
ada berita dari quick count, yang direbut apa? Dari 3 paslon semuanya kepengen menang menjadi satu. Betul. Berebut. Ini sudah saling menjatuhkan. Setelah dengar hitungan cepat quick count, dan ada salah satu calon yang di situ dinyatakan unggul, apa yang terjadi? Yang curang lah, yang lain sebagainya lah, menyalahkan yang itu, menyalahkan yang ini. KPU nggak bener, presiden ikut campur, dan lain sebagainya. Lah yang ngomong ini adalah figur-figur orang yang sebenarnya mestinya patut dihargai, patut diikuti. Bahkan sampai ada salah satu, entah apa kedudukannya di situ, karena dia juga pakai dalil-dalil agama yang mengatakan sampai salah satu paslon bisa mendatangkan malaikat Jibril, ini kebangetan loh. Coba mendatangkan 1000. Nah di antara satu malaikat itu dia akan membawa lagi 1000 lagi. Sekarang kalau 1000 dikali 1000 berarti 1 triliun untuk memilih salah satu pasangan. Lah rakyat Indonesia ini baru berapa juta? Coba 200 sekian berapa gitu Pak. Lah nggih. Coba bayangno. Seandainya orang-orang yang ngomong seperti itu pakai rasa, seandainya dia itu punya rasa, nggak mungkin itu diucapkan, itu dihujatkan. Kan sudah jelas dari 3 calon pasangan itu adalah kontestan, dalam arti mencalonkan diri masing-masing. Masa kira-kira 3-3-nya harus jadi, kan nggak mungkin loh. Nah dengan rasa, dengan kita itu mempunyai tidak rumangsa bisa nanging bisa ngrumangsani, ya maka kita itu akhirnya memilih, oh ini pantas, kalau ini nggak pantas. Bukannya nggak suka, tapi di antara pantas dan tidak pantas itulah kadang jadi pilihan rakyat. Nah semuanya itu kembali ke rasa. Makanya jangan mudahlah kita itu menyentuh rasa orang itu dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, dengan kalimat-kalimat yang sifatnya itu menghujat dan lain sebagainya. Kalaupun dia berani menghujat, kalaupun dia itu berani menyalahkan dan dia berani mencemooh, konsekuensinya dia harus juga siap dihujat. Logikanya siap gitu, nah kan gitu. Tapi dia menghujat mau, tapi kalau dihujat tidak mau, itu loh masalahnya. Nah berarti kan itu tanda-tanda orang yang tidak punya rasa. Nah sekarang dilihat saja, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau. Ya, walaupun Jakarta pun juga masih pulau Jawa, karena dia di Jawa Barat. Tapi karena ideologi dan cara pembelajarannya itu nggak seperti pembelajaran dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, maka di sini tenang-tenang saja. Tapi yang di sana, karena di sini juga banyak orang yang olah rasa, di sini banyak orang yang belajar tentang rasa, yang di sana itu belajar tentang buku catatan. Coba di sini tenang-tenang saja, tapi kalau di sana ini sudah berlalu berapa minggu ini? Hampir 2 minggu ya setelah pemilu. Iya Pak, 2 minggu. Di sini nggak ada apa-apa, tenang-tenang saja. Tapi kalau di sana masih banyak yang mengatakan, bahkan tadi malam ada tamu dari Jakarta. Oh Jakarta masih panas Pak, begini dan begitu, dan pengkotak-kotaan orang itu masih berlaku kalau di sana. Kalau di sini kan enggak. Contohnya tadi malam dari beberapa macam kalangan tuh yang datang. Dari yang peminum, dari yang alim. Dalam arti alim itu sebenarnya orang berilmu, tapi kalau orang Jawa alim itu artinya pendiam. Ya. Ada yang kelihatannya orang bodoh, ada yang kelihatannya orang pintar. Tapi kalau sudah membaur dengan pakai rasa, di saat alunan musik dipukul dengan gamelan itu dan Warangguru sudah melantunkan syair-syairnya,
titik pandangan kita mengarah kemana? Kan mengarah pada sumber suara itu semua. Terus dari pemukul gamelan, antara saron dan demung, demung dan kendang-kendang dan bonang-bonang dengan penerus dengan gambang-gambang, dengan gentir-gentir, dengan selentem. Walaupun ada salah satu yang salah, yang bermacam-macam pemukul itu nggak langsung geruduk satu salah itu, nyatanya. Dan di antara orang yang segitu banyak saya kumpulkan, dia kepengen menyatukan tekad dari apa judul gending yang mau diikuti dengan alunan musik itu. Maksudnya sampai pada akhir atau pungkasannya gending, supaya kita berkumpul. Gong artinya tahu kegunungan yang ngurip. Jadi yang namanya nikmat, namanya enak, namanya berkumpul dengan satu tujuan akan tercapai dengan indah. Dan setelah nyampe pada pukulan terakhir gong, dengan indahnya para penabuh semuanya tertunduk dan tidak ada yang di situ pemarah, nggak ada yang ngomel-ngomel, semuanya tersenyum dan merasa bahagia. Itulah hebatnya orang Jawa, Pak. Nah, itulah hebatnya orang Jawa. Jadi nggak perlu telinganya dikoroki dengan janji-janji yang palsu. Selalu disampaikan yang kalau begini akan diancam, kalau ini akan dibayar. Nggak perlu diomongin seperti itu. Jadi salah satu gending saja, setelah dirangkum dan kita pukul bersama dan kita sudah tahu tugas masing-masing, setelah gending itu diakhiri, artinya kita sudah berhasil sukses untuk melakukan suatu pekerjaan dengan kebersamaan, tertunduk dan senyum. Nah, tanpa ada penyampaian, tanpa ada wejangan-wejangan yang artinya begini dan begitu, dia akhirnya karena masuk ke rasa, akhirnya bisa mengaplikasikan pada hidupnya masing-masing. Ternyata gotong royong itulah yang sangat indah dan akan menghasilkan, kalau di gamelan nada yang sip, kalau di bermasyarakat akan menghasilkan suatu mengerjakan pembangunan atau kerukunan yang sangat bagus. Gitu. Dengan mendengar acara yang tadi malam, Pak, dengan alunan gending-gending Jawa, kan kalau kita dengar seperti orang Jawa kan ayem tentrem. Anehnya kok masih ada orang yang mengharam-haramkan gamelan orang Jawa itu loh, Pak. Ya karena dia tidak punya rasa dan dia belajarnya bukan dari situ. Nah, makanya lebih baik belajar dari gamelan daripada belajar dari buku. Itu loh. Nggih, leres Pak niku, Pak. Karena buku itu dipatenkan, Mas. Jadi pedoman terus. Lah, makanya kalau nggak pakai rasa itu tadi loh contohnya. Orang lari, karena di buku diterangkan orang lari artinya orang ketahuan melakukan kejahatan. Padahal orang lari kadang-kadang itu karena kebelet pipis, atau kebelet mau buang air besar, atau dia punya anak yang anaknya jatuh. Nah, kalau hukum itu ditetapkan pada orang yang melakukan atau orang yang lari, baik mau pipis, mau kebelet buang air besar, mau nolong orang lain, mau nolong anaknya, berarti kan orang salah semua. Makanya mari kita kembali ke rasa. Temukan jati dirimu dan kenalilah dirimu sejati, supaya kamu nggak selalu mencari Tuhan dan kamu pasti bisa merasakan bahwa ternyata Tuhan sudah ada bersama kita. Nah, kita bicara Tuhan, Pak. Ketika kita kena musibah, ya kan? Entah itu sakit, ya kan? Entah hidup kita itu menderita. Nah, kita sakit berobat kan, kita sudah berobat ke dokter, ke paranormal, ya, tapi masih yong, nggak sembuh. Nah, dan banyak juga orang yang mengasumsikan, nah itu rencana Tuhan.
kamu yang sabar. Nanti Tuhan itu pasti punya rencana lain. Nanti pasti ada hikmahnya, ya kan. Contoh kasus Palestina dan Israel itu kan banyak orang yang mengatakan itu rencana Tuhan kan gitu. Nah, apakah kita sebagai manusia dan kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita sendiri, Pak Darno, bisa nggak kita ini untuk menggagalkan dan mematahkan yang dinamakan rencana Tuhan itu? Nah, makanya caranya itu tetap masuk ke rasa. Iya. Rasa. Karena kita tuh hanya selalu rumangsa bisa. Tapi jarang orang itu yang bisa ngrumangsani. Itu loh. Makanya kalau itu sudah mentok dan itu sudah nggak bisa diurai lagi, larinya nanti ke Tuhan, itu rencana Tuhan. Lah padahal di mana saja ajaran kapitayan, ajaran agama dan lain sebagainya, semuanya juga menegaskan bahwa Tuhan lebih dekat daripada urat nadi. Kalau pertempuran itu mau berhenti, ya cobalah semuanya itu pakai rasa. Dia menyerang orang lain dan orang lain menjadi korban. Ya kalau orang itu yang satu itu yang jadi korban. Nah dia meninggalkan anak, meninggalkan istri. Seandainya yang menyerang itu diserang, dia mati terus anak istrinya leleran tuh gimana? Nah orang yang perang kan tidak pernah memikir seperti itu. Nggak punya rasa kan gitu. Makanya kalau ada orang sakit yang nggak sembuh, itu katanya rencana Tuhan. Betul. Kok semudah itu toh merencanakan Tuhan? Kalau menurut Pak Darno, rencana Tuhan itu ada apa enggak? Lah rencana Tuhan itu ya rencana kita sendiri, gitu kan gitu. Lah Tuhan menciptakan kalau hanya untuk dihancurkan dulu untuk apa? Kan sudah sering saya sampaikan. Tuhan itu hanya membuat hidup. Setelah hidup, kelola sendiri hidupmu. Tuhan wis ora melu cawe-cawe. Itu. Maka dikala kamu itu nyembah, jangan pernah kamu berprasangka atau mempunyai perasaan bahwa ini adalah kebutuhan Tuhan atau ini adalah perintah Tuhan. Jangan. Itu adalah keinginan kamu sendiri. Masa ada Tuhan menciptakan manusia terus kok nyembah? Kok begitu kamu tuh merendahkan Tuhan loh. Sampai dia yang menciptakan, dia yang minta disembah. Kamu itu siapa? Terus kedudukanmu itulah apa? Hanya makhluk saja kok nyembah itu perintahnya. Apa kira-kira nek tanpa memakai perintah terus Tuhan itu berhenti kira-kira? Apakah Tuhan terus pensiun? Wah, aku mangkel gawe umat iki. Diciptakno malah ragem nyembah. Dan kalaupun Tuhan itu dinamakan maha segala-galanya. Lalu kenapa tuh yang ribut itu kok orang dengan orang? Kok enggak Tuhan sendiri? Apa susahnya Tuhan untuk nyites wong-wong sing ra gelem ibadah, sing ra gelem nyembah? Nanti jawabannya ngelesnya lagi katanya Tuhan meminjam mulut kita. Nah inilah orang yang berpikiran kerdil, orang yang pikirannya itu dangkal ya seperti itu.